warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, izinkan saya untuk menyampaikan suatu pesan singkat di mana kemurnian hati itu wajib kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Kemurnian hati itu bisa mencerminkan diri dari seseorang tersebut, di mana Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, kemurnian hati ditandai dengan sifat jujur, cerdas berpikir, tanggap dalam bertindak dan berpikir, dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Kemurnian hati itu ditandai dengan bagaimana pola pikir kita di dalam masyarakat untuk mencerminkan pola hidup yang dicontohkan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. 1. Menjaga hati. Ada sebuah kisah di mana baru-baru ini ada jamaah haji kita, boleh dikatakan Bapak A. Bapak A ini bermimpi, dia memimpikan seorang tetangganya, di mana Allah menyuruh Bapak A ini untuk mengajak dia untuk pergi berhaji. Ketika mimpi itu usai, Bapak itu diabaikan. Hari kedua begitu pula. Dia bermimpi pula mengajak bapak tetangganya itu untuk pergi haji. Kenapa 2 hari ini sudah bermimpi Allah menyuruh Bapak A untuk mengajak tetangganya Bapak B itu untuk ke haji. Sang Bapak A mengajak atau berkonsultasi dengan Ustadz sehari-harinya. Dia berkata kepada Ustadz, Pak Ustadz, kenapa saya bermimpi 2 hari 2 malam ini? Saya bermimpi kalau saya mau pergi haji, ajak Bapak B, tetangga saya, untuk pergi berhaji. Ternyata Pak Ustadznya mengajarkan kita untuk coba, kalau memang hari ketiga Bapak A masih bermimpi, insya Allah itu adalah rahmatan lil alamin yang Allah berikan kepada Bapak A untuk memberikan wasilah dan amanahnya kepada Bapak B. Kemudian di hari ketiga Bapak A bermimpi kembali bahwa Allah memesankan ajak Bapak B untuk pergi berhaji. Dengan bergegas setelah mencari ilmu dari para ustadz dan sudah mantap Bapak A untuk mengajak Bapak B tetangganya, dia menghampiri Bapak B dengan silaturahmi ke dalam keluarganya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, diterima dengan baik, disampaikan pesannya, Pak, Bapak B mau nggak ikut dengan saya untuk naik haji? Bapak B mengatakan, waduh, saya senang sekali. Untuk berhaji saja saya ada yang ngajak luar biasa gitu. Tapi alangkah sedihnya saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa berwudu. Disitulah kemurnian hati seseorang dinilai oleh Allah. Ketika Bapak B menyampaikan seperti itu kepada Bapak A dengan tulis ikhlas, Pak, saya ajak Bapak berhaji, saya biayakan hajinya. Kemudian Bapak A, saya ajarkan untuk sholat, saya ajarkan untuk berwudu. Dengan qadratil Allah, berangkatlah mereka berdua. Maha permisa, mohon maaf. Sungguh terharu saya menyampaikan ketulusan hati seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana kita bersikap dan bertindak. Allah tidak menilai bagaimana seseorang beribadah dari A sampai Z dengan sujud, tapi kemurnian hati itu dinilai di situ dengan Allah. Ketika Bapak A berangkat dengan Bapak B ke Mekah Mukarramah, dia bersujud, dia diajarkan wudhu, dia diajarkan sholat. Sang Bapak B mengatakan, Pak,
saya mau pergi ke Mekah untuk bersolat. Hari-hari saya sudah dilampaui dengan tidak bersolat. Saya mau di sini saya bersolat dengan kusuk kepada Allah. Maha benar Allah. Bapak itu bersujud di hadapan Mekah. Dan disitulah husnul khotimah yang dia dalam keadaan sujud, dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, rasa berimannya kepada Allah. Dan kemudian mati dengan husnul khotimah. Dia dipanggil menuju Sang Ilahi dengan katakan dalam keadaan bersujud luar biasa. Mungkin kita sebagai manusia belum bisa menyampaikan yang sedemikian. Tapi dengan adanya peristiwa seperti itu, Bapak A menanyakan dan meneliti lagi. Bagaimana Bapak B bisa husnul khotimah di hadapan Allah? Bapak A kemudian mencari informasi dari istri dan keluarganya. Dari istri dia menyampaikan bahwa sang bapak yang meninggal di muka rumah, dia menginfakkan gajinya untuk seorang nenek yang tidak punya kemampuan dikatakan duafa. Tapi dengan ikhlasnya, kemurnian hati seorang bapak B untuk menginfakkan gajinya setengah bagiannya, luar biasa. Dinilai Allah maha besar. Itulah tidak kita, ya pesan saya selama ini, pokoknya kalau kita berbuat sesuatu, insya Allah lillahi ta'ala, karena Allah yang memandang itu. Walaupun di mata orang mungkin dipandang jelek, tapi kalau kita ikhtiarnya karena Allah, insya Allah Allah berikan husnul khotimah. Luar biasa, kisah ini memberikan memberikan inspirasi bagi kita bahwa kemurnian hati seseorang tidak dinilai dari bagaimana kita menyembah Allah dengan siang malam berdoa, tapi ketulusan hati itu yang dinilai dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamba mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.